dan kita akan belajar bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan. Dan terjadilah persekongkolan itu antara Ribka dengan Yakub anaknya, mengingat Yakub ini adalah cikal bakal lahirnya sebuah bangsa yang bernama Israel. Dan Alkitab ingin menjelaskan bahwa Israel mendapatkan berkat itu dengan cara yang keji juga. Dan kitab suci tidak menutup-tutupi kisah yang sedemikian kejam itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembali dengan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan hari ini kita akan berefleksi tentang sebuah kisah yang juga sudah sangat terkenal, tentang Esau dan Yakub. Dan kita akan belajar bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan. Kisah itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Namun akan saya baca khusus ayat 35 dan 36 yang menggambarkan bagaimana Esau merasa bersedih ketika hak kesulungannya diambil atau dicuri oleh Yakub adiknya. Kejadian 27 ayat 35 dan 36 beginilah bunyinya. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang diperuntukkan bagimu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu." Katanya lagi, "Apakah engkau tidak menyimpan berkat lain bagiku?" Bapak dan Ibu yang terkasih, kita mengerti kisah itu. Ada tokoh yang bernama Ishak yang menikah dengan Ribka, dan mereka punya anak Esau dan Yakub yang adalah saudara kembar. Dan ketika Ishak sudah menjelang hari kematiannya, dia berinisiatif untuk memberikan berkat dan juga mewariskan hak kesulungan pada si Esau. Karena Esau adalah anak laki-laki sulung, dan memang dalam tradisi Israel, anak laki-laki sulunglah yang berhak mendapatkan hak kesulungan dan juga berkat dari ayahnya. Nah, suatu hari Ishak berpesan kepada Esau, "Esau, pergilah berburu, dapatkanlah binatang, kemudian masaklah masakan yang enak, lalu kembalilah padaku, nanti kamu akan kuberikan berkat atau hak kesulungan itu." Dan nampaknya niat dari Ishak itu kemudian didengar oleh Ribka, dan Ribka lebih pro pada Yakub, anak yang kedua itu, kemudian membisiki Yakub agar ia berpura-pura menyamar menjadi Esau, dan nanti ibunya atau Ribka itu yang kemudian memasak masakan kesukaan Ishak ayahnya. Dan terjadilah persekongkolan itu antara Ribka dengan Yakub anaknya. Dan akhirnya Yakub menyamar menjadi Esau, karena Esau itu tubuhnya berbulu badannya, kemudian Yakub itu kulitnya licin, kemudian mereka menggunakan siasat, menggunakan kulit domba yang masih muda agar kulitnya Yakub dikira kulitnya Esau. Singkat cerita, persekongkolan itu berhasil, dan Ishak yang sudah tua renta dan sudah tidak bisa melihat dengan tajam, kemudian tertipu oleh ulah dari Yakub. Karena Ishak mengira bahwa Yakub itu adalah Esau, maka kemudian hak kesulungan diberikan kepada Yakub, sekaligus berkat itu juga diberikan kepada Yakub. Nah, mungkin agak aneh jika kita mengerti kisah itu, mengingat Yakub ini adalah
cikal bakal lahirnya sebuah bangsa yang bernama Israel. Kelak kalau kita ikuti ceritanya, Yakub ini berubah nama menjadi Israel. Dan Yakub namanya juga berarti penipu gitu ya. Kalau kita seringkali mendengar ada banyak orang yang mengagungkan Israel, mereka adalah keturunan Yakub, dan diakui atau tidak, ada sejarah yang menyebutkan bahwa Yakub, Israel itu adalah penipu. Hak kesulungan didapatkan dengan cara menipu atau mengelabui Ishak ayahnya. Sungguh perbuatan yang tentu saja tidak terpuji. Tapi itulah kenyataan yang secara naratif kita dapatkan dari kitab Kejadian pasal 27 khususnya. Nah, mengapa kisah itu perlu diungkap? Nampaknya penulis kitab Kejadian berfokus pada kisah etiologis atau kisah asal-usul yang sangat banyak itu, termasuk asal-usul bangsa Israel dan asal-usul bangsa Edom. Kelak kita tahu bahwa Esau melahirkan keturunan bangsa Edom, Yakub melahirkan keturunan bangsa Israel. Dan Alkitab ingin mewariskan tradisi bahwa Israel lah yang diberkati oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Maka hak kesulungan dan berkat itu diberikan kepada Yakub agar kelak Israel juga menjadi bangsa yang diberkati. Nampaknya ini adalah cara penulis kitab Kejadian untuk bisa meneruskan tradisi keselamatan yang turun dalam keluarga Yakub yang adalah Israel. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hak kesulungan bagi umat Israel atau Yahudi amatlah penting, karena laki-laki sulung di sebuah keluarga, kalau nanti bapaknya itu akan meninggal, biasanya kemudian memberikan hak kesulungan kepada anak sulung laki-laki. Anak sulung itu kemudian berhak mendapatkan 2 kali lipat. Yang pertama adalah terkait dengan properti, tanah pusaka misalnya, atau harta benda, kekayaan. Yang berlipat ganda adalah tidak hanya properti, tetapi juga authority atau otoritas atau kekuasaan. Orang yang diberkati oleh bapaknya akan mendapatkan 2 kali lipat warisan, namun juga sekaligus dia akan menjadi pemimpin keluarganya kelak. Dan dialah yang kemudian punya hak memimpin luar biasa. Inilah yang kemudian diperebutkan biasanya oleh 2 anak laki-laki yang berdekatan, termasuk Esau dan Yakub. Dan Alkitab ingin menjelaskan bahwa Israel mendapatkan berkat itu dengan cara yang keji juga. Dan kitab suci tidak menutup-tutupi kisah yang sedemikian kejam itu. Ingin menunjukkan bahwa menurut saya kisah luhur dan mulianya Israel dalam Perjanjian Lama juga harus diakui bahwa ada intrik-intrik di balik itu. Mereka mengelabuhi, mereka menipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Yakub yang kemudian menipu Ishak ayahnya. Namun itulah sejarah. Kita berefleksi bahwa Allah bisa menerima bahkan atau memaklumi atau mengizinkan kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, tidak mulia, untuk bisa melanjutkan karya penyelamatannya. Kalau kita lompat jauh, kita ingat bahwa juru selamat kita, Gusti Yesus, pun adalah keturunan Daud yang lahir dari kemudian Salomo yang adalah pasangan Daud dengan Batsheba. Kita tahu Daud dengan Batsheba adalah relasi yang bersekongkol. Namun dari relasi yang semacam itu kemudian bisa lahir keturunan macam-macam sampai kemudian pada Yesus. Di sini kita melihat bahwa Allah bisa berkarya melalui berbagai macam cara, termasuk bagi orang-orang yang pernah melakukan perbuatan yang tercela. Sejarah tidak berhenti, tapi sejarah terus berjalan panjang. Tidak ingin mengatakan bahwa kemudian perbuatan sesat atau perbuatan yang bejat itu dimaklumi, kemudian kita boleh mengatakan, ya kalau Yakub menipu, boleh dong aku juga menipu. Di balik itu barangkali ada karya Allah. Ini bukan soal permakluman pada perbuatan yang tercela, tetapi bagi orang-orang yang sudah memiliki masa lalu yang kelam, yang pernah berbuat kesalahan dan berbuat dosa, itulah
bukan akhir dari segalanya. Bersama dengan Tuhan masih ada harapan bahwa kehidupan kita tetap dipakai oleh-Nya. Seperti kata para bijak bahwa setiap santo memiliki masa lalu dan setiap pendosa memiliki masa depan. Maka kalau kita adalah orang-orang yang pernah terjerumus tenggelam dalam dosa, kita masih punya masa depan di dalam Tuhan. Demikian sabda Tuhan pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan belajar bahwa karya Allah tidak terselami dan tidak terbatas pada batas-batas manusiawi. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus melangkah menuju ke masa depan, sekelam apapun dan segelap apapun masa lalu kita. Tuhan memberkati. Sastu kula nalongso awit asring balelo damel sekale paduka kelu ombya ing donya Gusti kawula nyuwun apura